Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Kali ini saya akan mengupas mengenai 3 pilar utama dalam fisik sebuah tulisan. 3 pilar utama. Apa saja itu? Narasi, deskripsi, dialog. Banyak sekali penulis di Indonesia yang masih belum clear, belum jernih mengenai 3 hal ini. Padahal jika 3 hal ini bisa clear dan jernih dalam sebuah tulisan, maka pembaca akan lebih terkesan, lebih terlibat, juga lebih mudah memahami apa yang diungkapkan oleh sang penulis. Mengapa demikian? Karena jika terjadi kerancuan dalam 3 hal ini, maka tulisan Anda bisa membosankan, juga bisa membingungkan pembaca, bahkan bisa membuat salah paham. Oke, lalu apa saja atau bagaimana penjelasan yang lebih rinci mengenai narasi, dialog, dan deskripsi? Nah, narasi adalah sebuah cerita pemaparan secara umum. Misalkan Anda menceritakan tentang kejadian di sebuah pasar, maka narasikanlah hal-hal besar yang mewakili satu indera juga cukup. Nah, di dalam narasi pantangannya adalah tidak boleh ada kata yang menggambarkan perasaan tokoh. Itu karena narasi. Dia hanya memaparkan kejadian secara umum. Kemudian yang kedua, deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah pemaparan yang lebih detail dari narasi dan sebaiknya mewakili minimal 3 panca indera. Nah, deskripsi ini maksudnya adalah membuat pembaca betul-betul bisa mengalami dan merasakan dia ada dalam cerita itu. Jadi deskripsi itu meliputi mimik, gestur, kemudian seringai senyumanmu, kemudian benda-benda di sekitar seperti cicak, buku, lampu. Nah, itu deskripsi. Di dalam deskripsi pantangannya juga sama dengan narasi. Tidak boleh ada yang menjelaskan tentang perasaan si tokoh, karena ini menjadi blur nanti, menjadi rancu. Karena deskripsi itu menggambarkan kejadian dengan lebih detail yang membuat pembaca berada di sana. Sedangkan yang faktor ketiga, dialog, adalah ucapan langsung dari para tokoh yang memuat tentang perasaan, misalnya sedih, gembira, aku puas, aku bahagia. Itu juga tentang pernyataan, opini, atau prinsip dasar pemikiran si tokoh. Itu dalam dialog, bukan dalam deskripsi dan narasi. Gitu. Nah, ini analoginya. Ketika Anda menempatkan sesuatu pada tempatnya atau menempatkan orang pada posisinya,
maka akan lebih enak diterima dan lebih celing hasilnya. Nah, contohnya seperti apa, Coach? Contoh kalimatnya, contoh dialognya. Nah, itu akan ada di video berikutnya. Kali ini yang penting Anda pahami dulu mengenai narasi, deskripsi, dan dialog. Ingat satu lagi, upayakan dialog kalau bisa berdiri sendiri. Jangan ada di dalam paragraf naratif atau paragraf deskriptif. Kalau bisa ada di paragraf tersendiri sehingga lebih eye catching, mudah dilihat, mudah dipahami. Demikian saran dan informasi dari saya demi kemajuan dan kelarisan tulisan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi JW. Salam Jenius Mulia.